مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأصلي وأسلم على صفوة المرسلين حبيبنا وشفيعنا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. آمين يا رب العالمين. أما بعد. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita baca Fatihah, semoga Allah membuka hati kita dengan cahaya iman, ilmu dan ma'rifah. Allah bimbing jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah. Allah kumpulkan kita di dalam syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhaddits rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza azzana al-muazzinu yawmal jumu'ati harumal 'amalu. Rawahu ad-Dailami. Hadis ini menjelaskan tentang haramnya amal yang dilakukan ketika hari Jumat. Idza azzanal muazzinu yaumal jum'ati, apabila seorang muazzin sudah mengumandangkan azan pada hari Jumat, harumal amalu, maka haram semua amalan-amalan yang lain. Apa maknanya? Setiap apapun yang kita lakukan pada hari Jumat sementara azan Jumat sudah berkumandang, maka itu diharamkan. Meskipun amalan itu adalah amalan yang halal. Misalkan kita berdagang, sementara sudah azan Jumat, maka haram berdagang itu. Dahulukan sholat Jumat. Kita bekerja ketika azan sudah Jumat, sholat Jumat berkumandang, jangan ada pekerjaan lagi. Karena di saat itu panggilan Allah itu lebih mulia daripada segala-galanya. Jangankan amalan-amalan di luar masjid, amalan di dalam masjid pun ketika muazzin sudah mengumandangkan azan, maka tidak boleh kita beramal setelah itu. Misalkan sholat sunnah, ketika sudah selesai azan sholat Jumat, ya, kita kerjakan sholat qobliyah daripada Jumat, maka sudah tidak ada amalan lagi. Tidak boleh ada zikir, tidak boleh ada bicara, tidak boleh ada sholat sunnah juga, nggak boleh. Ketika kita sudah selesai azan Jumat.
Terutama kita Bapak Ibu, terlebih lagi ketika khotib sudah mulai berkhutbah. Makanya kan ada hadis Nabi. Nggih. Fa idza su'ilal khatibu 'alal mimbar fala tatakallama ahadukum wa may yatakallama minkum faqad lagauta. Apabila khotib sudah berada di atas mimbar, kemudian membaca khutbahnya, jangan satupun di antara kita yang berbicara. Jangankan berbicara, memperingati orang lain untuk diam, maka itu lago Jumatnya. Apa arti lago itu? Sia-sia. Tidak ada pahala Jumat yang didapatkan. Mohon maaf, termasuk kadang iya tahu te edaran kotak amal lendah kejekan baca khutbah dengan arah mana Bapak? Jangan ada ngedarin kotak amal ketika orang sedang berkhutbah. Jangankan kotak amal, kita pegang tasbih zikrullah, orang sedang berkhutbah lagu Jumatnya. Apalagi ya tahu dah rausang ajin terong Aceh malah. Ya. Jadi berzikir kepada Allah saja. Sementara orang sudah berkhutbah, maka sia-sia pahala Jumatnya. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau orang sholat sunnah sementara khotib berkhutbah? Ukuran sholat sunnah itu baru bisa ada ketika kita sholat Jumat, ketika imam yang akan menjadi imam sholat Jumat itu sudah datang ke masjid, sesungguhnya sudah tidak ada lagi sholat sunnah. Ukurannya itu imam. Makanya disunnahkan oleh Nabi SAW, kalau orang yang menjadi imam sholat Jumat itu sunnah datangnya agak telat sedikit. Sunnah. Kenapa agak telat sedikit? Karena ketika orang yang menjadi imam sudah datang ke situ, maka sudah tidak ada amalan-amalan sunnah lagi. Nah, itu yang menjadi patokannya. Apalagi ketika sudah azan Jumat. Nah, niki jamaah sekalian rahimakumullah. Maka oleh karena itu, harumal amalu, maka tidak ada amal lagi ketika sudah mengumandangkan azan Jumat. Makanya hari Jumat itu saja yang beda dalam hari satu minggu. Yaumul Ahad hari pertama, Yaumul Isnain hari kedua, Yaumul Sulasa hari ketiga, Yaumul Arbi'a Rebu kata kita hari keempat, Yaumul Khamis hari kelima, Yaumul Sabtu hari ketujuh. Tapi kenapa Yaumul Sadis, Yaumul Sadis itu hari ke-6 tidak disebut sadis, tapi kenapa disebut Jum'ah? Karena pada hari itu dikhususkan oleh Allah bahwa disitulah umat Islam berkumpul untuk saatnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah Sayyidul Ayyam, raja dari segala hari dalam satu minggu. Kalaupun pada hari-hari yang lain amal kita berkurang, minimal amalan jelo Jumat niki itu dikhususkan untuk lebih banyak amalan kita. Misal lamun jelo-jelo lain jarang kita sholat duha, maka ambil hari Jumat itu untuk kita sholat duha. Kalaupun tidak bisa tiap hari, minimal setiap hari Jumat kita sholat duha. Ambil sholat waktu hari Jumatnya. Maka untuk amalan-amalan kebaikan pada hari Jumat itulah intinya. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, bagaimana kalau sholat Jumat bagi perempuan? Itu hukumnya sunnah. Apakah kalau orang perempuan sholat Jumat, apakah harus dia mengganti lagi dengan sholat zuhur di rumah? Tidak perlu sholat zuhur di rumah. Cukup dengan sholat Jumat itu sudah mewakili zuhurnya.
Jadi misalkan ibu-ibu ikut sholat Jumat, okay? Jadi cukup sholat Jumat itu mewakili sholat zuhurnya. Sama dengan kita di tanah suci kan, di Mekah, Madinah, baik laki-laki perempuan itu Jumatan semuanya. Bahkan kalau sudah jam 10, jangan harap kita bisa masuk Masjidil Haram. Dan harap, apalagi kalau hotel kita di Mispalah, jam 10 udah ditutup jalan itu. Akal lamun malas-malas di tanah suci, malas hotel Lombok. Makanya kita di tanah suci itu jamaah sekalian, okay? Kita di tanah suci itu adalah cerminan daripada kita di kampung halaman kita. Lamun de malas lek balik, malas wah di tanah suci. Ada jemaah tiang jauh, tiang bimbing pira niki tendo doang gawe le pondok. Tedem lunto. Apa angkat ya Allah, Pak Tuan Guru ke ngantuk, kalau itu hotel bentuk sembayang gitu nih. Apa tiang ketuan terang dia mah girang jok masjid lain le balik. Iya wah Tuan Guru ngaku. Karena memang di situ kita dinampakkan oleh Allah semua perbuatan kita, semua amaliyah kita. Lamun de cerewet le balik je cerewet atau le Mekah. Tapi kalau orang cerewet di tanah suci langsung dibalas oleh Allah. Ada jemaah tiang berangkat Ramadan sama tiang nih ke, kalau tidak salah tiang 2016 atau 2017 itu. Dia berangkat sekeluarga. Mulai dari Madinah bersiap doang kerja semama. Melin saling jagur. Di hotel bersiap. Oleh le Masjid Nabawi melin berjaguran. Dan saling sapa. Lagu searan cerewet dengan nina nggih ya lain. Pas sampai Mekah, umrah pertama bak biwihan. Biwir niki mah boleh mangkok. Subhanallah. Pak Tuan Guru dia dengar awal. Bau apa ni? Tiang ketuan semama Pak Haji. Ada apa? Ampo Ibu Haji mano kembung biwihan. Lasing den teduk Tuan Guru leban Madinah. Ngomeh kanya. Sampai lebir Ali kita mau mikot ngomel. Ternyata setelah mikot ya dong kembung nih. Mau boleh mangkok. Subhanallah. Makanya dia bilang ke suaminya, ridho Pak Haji ya. Bu Haji ndak usah banyak omong. Kita lagi ibadah, zikir kepada Allah. Tapi memang itulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan-amalan kita itu pada hari Jumat itu ditingkatkan. Makanya Nabi SAW ajar tiang kulungguh, amalan hari Jumat itu paling afdol adalah solawat kepada Nabi solawat. Solawat apa yang paling afdol pada hari Jumat itu? Solawat apapun. Kalau tadi malam kita bahas di Karang Panas kan, ada satu solawat yang dibaca oleh seekor ulat yang memperingatkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Nih ulat niki peringat jok Nabi Daud gara-gara Nabi Daud meremehkan ulat ini. Sehingga dari lisan ulat itu mengatakan, aku diperintahkan oleh Allah sehari di waktu siang membaca tasbih 1000 kali, di waktu malam membaca solawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali. Padahal belum ada Nabi Muhammad. Masya Allah jamaah rahimakumullah. Maka amalkan solawat pada hari Jumat. Karena pada hari Jumat nikah Allah Subhanahu wa ta'ala yustajabu fihin doa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah segala doa yang dipanjatkan oleh hamba kepadanya. Maka pada hari Jumat itu perbanyak amaliyah. Kita kalau hari Jumat kadang ziarah ke kubur orang tua. Kita hari Jumat sekarang sedekah sama anak yatim.
Kita hari Jumat terkadang perbanyak amaliyah sunnah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Nabi katakan, apabila seorang muazzin sudah mengumandangkan azan pada hari Jumat, harumal amalu, maka sudah tidak boleh kita beramal yang lain kecuali amalan Jumat. Nah niki. Jadi angkat ya, kecuali kalau perempuan, kalau ibu-ibu di situ dia masak bagus. Nah nika, nggih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hadis yang lain Nabi bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ja'ala ginahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbihi. Wa idza aradallahu bi 'abdin syarra ja'ala faqrahu baina ainaihi." Rawahul Hakim an Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khaira." Apabila Allah menghendaki seseorang untuk menjadi orang baik, Allah menginginkan kita menjadi hamba yang baik, menjadi kekasihnya, ja'ala ginahu fi nafsihi, maka Allah akan menjadikan hati mereka itu hati yang selalu merasa cukup dengan Allah, hati yang selalu merasa kaya dengan Allah, jiwa yang selalu merasa didampingi oleh Allah. Jadi orang kalau sudah baik di sisi Allah, hatinya itu tidak pernah kosong. Atena niki selalu terisi dengan zikrullah. Ate niki selalu terisi dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah menginginkan kita menjadi orang baik, sama dengan pelunggu. Kalau Allah inginkan kita jadi orang baik, yupaqihu fiddin, dititipkan oleh Allah dalam hati kita keinginan yang condong kepada agama. Alhamdulillah. Lamun tegirang demen ngaji, seneng lek pengajian, itu pertanda Allah ingin kita jadi orang baik. Amin. Makanya dimanapun ada majelis ilmu, hadir selama masih ada kesempatan kita. Karena apa yang kita cari Bapak Ibu, entah juga kalaupun kita berdiam diri di rumah, berdiam diri di kampung halaman dengan tidak ada amalan yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan? Tidak ada. Malahan lebih menambah dosa dan maksiat kita kepada Allah. Tapi kalau seseorang yang terbuka hatinya untuk ilmu agama, ja'ala ginahu fi nafsihi, itu tanda Allah menitip rasa cukup di dalam jiwa kita. Makanya jamaah, kalau orang yang merasa cukup dengan Allah di dalam jiwanya, maka Allah akan mencukupkan kepadanya nanti di akhirat dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Itulah makna dari amalan-amalan kita. Apa amalan kita? Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi Ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Cukup bagiku hanya Allah. Orang mau bilang apa, bagiku hanya Allah. Orang mau demen, orang mau benci, orang mau caci maki, bagiku hanya Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang bertakwa kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka dicukupkan oleh Allah di dalam kalbunya dengan adanya Allah. Maksudnya apa? Dititipkan oleh Allah nur dalam hati kita, hingga hati ini ada ketenangan,
hati ini ada ketentraman, dan hati kita ini merasa damai dengan adanya asma Allah dalam diri kita. Kadang meskipun kita punya banyak harta, punya banyak uang, belum tentu hati kita tenang. Belum tentu. Kadang ketika kita dapat sesuatu yang banyak, mulia dalam segi harta benda, belum tentu Allah berikan kenyamanan dari nikmat yang kita punya. Sila. Orang makin tinggi kedudukannya, makin berat cobaan dalam hidupnya diberikan oleh Allah. Pak Kaling, sebelum dia jadi Kaling, Ndek Noah mikir terlalu keras kalau mikiran masyarakat. Lagu setelah jadi Kaling, masyarakat doang na pikiran, jarang pikiran keluarga. Betul. Kadang dihabiskan kesempatannya untuk mengabdi kepada masyarakat. Karena derajat kita akan diuji oleh Allah sesuai dengan kapasitas kita. Makanya ketika kalau hati ini, jiwa ini sudah dibimbing dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita kuat, maka tentram kita punya batin. Itulah jiwa yang mutmainnah. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak akan ada sesuatu ruang dalam hatiku selain Allah. Jangan ada di situ. Maka dititipin nur oleh Allah. Dari mana? Nurnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi. Makanya kan kalau ada orang yang baca syair maulid, apa katanya di situ? Nur tajalli sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba Allah seperti hati Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur. Nah, kalau memang jiwa sudah diterangi, nur tajalli itu yang dikirim oleh Allah ke dalam jiwa kita. Bila bagaimana? Bila sudah merasa cukup dengan Allah. Mana nur tajalli itu? Sifatullah. Itu sifat yang ada pada diri Allah, namun dititipkan oleh Allah kepada diri kita manusia sebagai hamba yang dicintai oleh Allah. Terangkan hati hamba Allah seperti hati Rasulullah. Maka terangin hati kita, sinari jiwa kita. Sebagaimana apa? Sebagaimana terangnya hatinya Rasulullah. Ya Allah, indah kalau kita berbicara tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu. Makanya kita bersyukur, alhamdulillah ada majelis ilmu. Memang kalau umat Nabi Muhammad itu yang berdakwah itu tidak hanya beliau sebagai Rasul, tapi umatnya pun juga berdakwah. Sahabat pula berdakwah, tabi'in berdakwah, para ulama berdakwah, kita pun juga berdakwah. Tapi kalau Rasul-Rasul terdahulu yang berdakwah itu cuman sekedar nabinya saja. Nabi Musa saat berdakwah
cuman sendirian Nabi Musa dengan Harun. Nabi Ibrahim yang berdakwah cuma Nabi Ibrahim. Nabi Yakub yang berdakwah cuma Nabi Yakub. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu hebatnya beliau. Jadi dakwah itu tidak hanya beliau yang menyampaikan, namun umat Nabi Muhammad pun juga ikut menyampaikan risalah dakwahnya. Makanya ada kajian ilmu seperti ini. Ini peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Karena Rasulullah juga dalam Masjid Nabawi beliau punya majelis. Bersama para sahabat beliau punya majelis, itu yang diikuti oleh sahabat tabi'in hingga alhamdulillah sampailah kepada kita pada malam hari ini peninggalan dari Rasulullah. Wa tuqahu fi qalbihi, orang kalau sudah dicintai oleh Allah akan ada rasa takut dalam hatinya. Apa rasa takut itu? Itulah khosyah. Takut dia akan murka Allah. Orang kalau takut matanya dijaga, ucapannya dijaga, pendengarannya dijaga, perutnya dijaga, hatinya lebih-lebih pula dijaga. Tangan dan kakinya juga dijaga. Kenapa? Karena semua ini akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Masing-masing badan kita ini kan lain-lain amal. Mata kita, ada amalan mata? Ada. Ada dosa mata? Banyak. Telinga, ada amalan baik telinga kita? Ada. Ada dosa telinga kita? Ada. Lamun papa dengar berita sindik man keruan dia, ulang. Coba lamun papa pengajian, pira namanya beketuan, apa sin pengajian noni? Arah beketuan? Dah. Coba lamun papa cerita-cerita yang dak karuan ya, kawan beli yang batur pulsa. Pokok ade narak nak kadu gosip. Ya Allah. Telinga. Mulut. Ada amalnya. Ada zikirnya. Kira-kira mulut ini ada dosanya enggak? Penuh. Bahkan yang paling luwe nih. Apalagi lamun wah pada berit kenca bestin. Ngeraos kanca dua, ndien tau batur. Ya Allah, serius terus. Sambil mainkan peran. Kenapa? Karena memang kalau sudah nikmat dia ini, dia tidak tahu dari situ ada dosa, dari situ ada maksiat yang disebabkan. Nauzubillahi min. Dengan ini kita baik, dengan ini juga kita bisa putus silaturahim. Makanya kalau ada saudara yang putus hubungan persaudaraan, nggih, kanggo tengah jaang boleh kita bohong untuk mempersatukan mereka lagi. Tiang baik girang kemana? Nih kadang-kadang beseang deh, dia cerai nih. Sesama jamaah kita, kadang istrinya datang ke pondok. Tuan guru menelalu balik coba. Terus. Dari A sampai Z cukup satu buku cerita ini. Ternyata bareh malam suaminya datang lagi. Ya Allah Pak Tuan Guru, sabar doang. Cerita terus cerita. Akhirnya yang bilang apa? Oh gini Pak, kalau kita memutuskan sesuatu di kala hati sedang ada amarah, Rasul bilang jangan putuskan sesuatu di kala hatimu sedang marah. Maka yang ada hanyalah penyesalan saja. Gimana terus?
Wah sering lalu nih Pak Tuan Guru. Seang doang, astagfirullah. Dengan kamu sudah mengucap kalimat talak, itu sudah jatuh. Akhirnya talak dia. Subhanallah, ternyata si perempuan ini datang jok pondok Malik. Tuan Guru, ya Allah, belat coba tiang. Terus, ya Allah, anak tiang angenang ke Tuan Guru, lemangan ke ajaan sebut anak kan. Padahal lama lelah nangan senangan. Terus anak tiang lagu patuan. Oh bagus. Terus sekarang maunya apa? Ya Allah Tuan Guru, haram kemele rujuk. Oh haram. Pacu dia. Bani kebedok nih. Oh bagus, bagus. Namanya orang masih amarah kan? Terus subhanallah, akhirnya dia bilang, ini amalan, amalkan selawat. Insya Allah, namun rutin amalkan selawat 3 malam saja, bila perlu puluhan ribu. Yakin hari keempat datang wah lemak, wah dendik datang. Ini kan? Subhanallah, ternyata betul dia amalin selawat dan selawat. Subhanallah. Akhirnya ngaji tiang ke tempat kampung suaminya. Tuan Guru, berembe kabar anak. Sehat. Terus akhirnya tiang bilang apa? Kak Tuan, dekat tuanang si ibu. Masa? Padahal dia nuah beketuan. Masa enggih? Angka lemak pengajian Sabtu di pondok datang enggih. Oh, enggih. Padahal tidak pernah kan? Jadi meskipun bohong boleh dalam hal itu untuk mempersatukan orang. Subhanallah, ternyata betul. Datang dia ngaji, terus ketemu sama mantan istrinya. Apa nih tangkana mantan senina? Pak Haji datang. Entek Tuan Guru. Nggih bagus. Bare hantih lamunah sepi menuju nggih. Nah, pas sepi jamaah, selesai panitia semua, selesai makan Tuan Guru yang lain, akan. Ibu, Pak Haji nunggu di aula. Enggak Tuan Guru, haram. Oh haram. Bagus. Tentu dia lende mele rujuk. Orang tangkan kan? Kalau memang betul pelunggu tidak mau rujuk, enggak apa-apa. Sekarang saya bilang ke Pak Haji, jangan dia datang lagi ke sini, apapun alasannya, jangan rujuk dengan Ibu Haji. Karena Ibu Haji sudah hendak mau. Leger wah nani. Saninen. Akhir apa nih? Aran dengan nina mun gigit jilbaban. Aman mana jatuhan Guru. Aman rela rujuk, jak rujuk haneh. Astagfirullah. Jual mahal baik. La haula wala quwata illa billah. Nah jadi itu untuk urusan kebaikan orang lain boleh bohong di situ untuk mempersatukan hubungan yang saat itu terputus, maka justru di situ kita dapat pahala. Cuma jangan dengan lisan ini kita memutuskan silaturahimnya orang. Kan banyak seperti itu. Karena tolek lauk lain yang bercerita, telek daya lain yang bercerita. Maka itulah yang menyebabkan terjadinya putus silaturahim. Wa tuqahu fi qalbihi, orang yang dijamin oleh Allah menjadi kekasihnya, Allah ingin dia jadi orang baik, Allah berikan rasa takut dalam hatinya. Rasa takut melanggar perintah Allah, rasa takut mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, yang ada dalam dirinya adalah keinginan untuk selalu berbuat baik, beramal soleh dalam kehidupan. Nah ini makanya kita bersyukur, dikabul doa kita oleh Allah. Apa doa kita?
Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni. Ya Allah, bimbing aku ya Allah agar hatiku selalu banyak mengingat namamu, agar jiwaku selalu banyak bersyukur kepadamu, dan agar diriku selalu memperbaiki amal ibadahku untukmu ya Allah. Maka tetap amalkan zikir ini. Insya Allah sebelum kita mati Allah sudah perlihatkan di mana tempat kita nanti di dalam surga. Apal nih? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memperbaiki amaliyah kita. Nah, wa idza aradallahu bi abdihi syarran, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada hambanya untuk jadi orang buruk, nauzubillah, untuk jadi orang yang tidak baik, ja'ala pukrahu baina ainaihi, maka Allah menjadikan pakrahu, kepakiran, baina ainaihi, di dalam kedua pelupuk matanya. Artinya orang yang dikehendaki oleh Allah untuk jadi orang yang dibenci oleh Allah, maka akan selalu ada dalam pandangannya, dalam hatinya selalu merasa kurang saja atas nikmat Allah, merasa dirinya miskin saja, merasa dirinya kurang saja. Meskipun semua amal sudah diberikan oleh Allah, tapi karena memang jiwanya yang selalu kurang, maka selalu apapun yang nampak di pelupuk matanya tidak pernah disyukuri olehnya. Nauzubillah. Ini yang bahaya. Makanya dalam surat Ar-Rahman, okay, sampai 30 kali Allah ulangi, fabi ayyi ala'i rabbikuma. Pada yang pertama Allah sebut fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka nikmat mana lagi yang akan kamu dustakan, kata Allah. Mungkin kita mengatakan, ya Allah, sudah tidak ada lagi nikmat yang aku dustakan. Diulang lagi oleh Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Sampai puluhan kali diulangi oleh Allah dalam surat Ar-Rahman. Maknanya apa? Bahwa sesyukur-syukur seorang hamba selalu ada rasa kurang dalam diri mereka, hingga Allah ulangi puluhan kali, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Sampai lelah kita baca itu ayat, Allah selalu ulangi, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat mana lagi yang akan bisa kamu dustakan, kata Allah. Coba kalau kita pikir Bapak Ibu, yang kita cari dalam hidup ini apa? Apa tepete hidup nih? Ibu, ngantok. Apa tepete hidup nih? Kepeng. Kadung ngombe kepeng. Hah? Kan? Bingung kan? Sebenarnya satu yang kita cari dalam hidup ini ketenangan. Tenang. Yang kita cari uang, Pak, tapi ujung-ujungnya tenang yang kita cari. Tenang. Ibadah. Kalau ibu tidak tenang, nikmat ibadah. Uang banyak. Kalau ibu tidak bisa tenang, perampok banyak. Okay. Kira-kira ini udah bahagia? Rumah besar, tapi hati tak bisa tenang. Karena apa? Setoran macet. Ini bahagia? Mobil mewah, Alphard, Pajero Sport, tiap tanggal 10. Lelah mikir, ini tenang?
Hakikatnya yang kita cari itu cuma satu, tenang. Milih tenang, Ibu. Banyak orang kaya tapi tak bisa tenang. Mereka pikir ketenangan itu ada ketika di pinggir pantai, goyo. Sampai lesidin laut tergulung si ombak, mati anak tenggelam. Serius susah Malik. Kita mau cari tenang di mana? Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hatimu bisa tenang. Zikir kepada yang kita cari dalam hidup, kemewahan harta, kebahagiaan dalam hidup, tidakkah yang paling mahal dalam hidup adalah hidup kita ini mahal, Bu? Mahal. Coba pelungguh lihat di rumah sakit. Yang penaran rumah sakit. Coba neganti haran kena rumah sehat. Ya. Ada orang sehat di rumah sakit? Tidak ada. Karena memang dari namanya di situ tempat orang sakit. Coba kalau dibuat jadi rumah sehat, artinya apa? Di situ pilingnya dirubah, konsepnya dirubah. Ayo, setiap orang yang sakit ajak zikrullah. Jadi kebanyakan penyakit itu diawali dengan apa? Kegelisahan dalam hati kita, kegelisahan dalam jiwa kita. Coba, dengan stres gara-gara apa? Gelisah. Orang bunuh diri gara-gara apa? Susah. Orang kawin cerai gara-gara apa? Ya Allah. Yuk angkat dada Ibu. Ya Allah. Orang kalau sudah tenang semuanya gampang. Makanya Nabi Musa ajarkan kita jamaah. Sering kita baca doa ini tapi kita tak pernah paham dengan maknanya. Rabbi syrah li sadri wa yassir li. Begitu Nabi Musa cobaannya berat, dikejar Fir'aun, mau dibunuh. Bahkan tidak ada jaminan keselamatan kepada Musa alaihissalam. Tapi apa yang diminta oleh Nabi Musa bukan keselamatan. Yang diminta oleh Nabi Musa bukan pertolongan, tapi apa? Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, lapangkan dadaku, tenangkan jiwaku, baru mudahkan urusanku. Kalau kita minta ke Allah, lebih dulu mana? Minta selesai urusan dengan ketenangan hati. Hei Ibu, lebih dulu pelunggu berdoa diselesaikan urusan sama Allah atau ditenangkan hati kita oleh Allah? Pasti urusan dulu. Ya Allah, ya zanter entar nagih na tuanu. Bilang jelo 10 kali datang. Aneh gama ya Allah tolong. Kalau Nabi Musa, beliau enggak minta pertolongan dulu. Apa yang diinginkan? Isyrahli sodri. Duhai Tuhanku, lapangkan dadaku, tenangkan jiwaku. Kenapa? Karena kalau kita sudah tenang, gampang kita nyelesain urusan. Betul? Makin kalau urusan sudah selesai, banyak mikirin masalah belakangan. Wah selesai urusan kencen nih, ternyata nun di'man Malik. Susah Malik. Makanya beliau minta, ya Allah lapangkan dadaku. Kelembutan batin, ketenangan itu lebih mahal daripada segala-galanya. Karena kalau sudah batin tenang, ibadah pula tenang. Nyelesain urusan juga tenang, gampang kita selesaiin urusan kita. Makanya ibu-ibu, lamun desili sekedi ibu dende, sekedi kedik ngendeng seang.
Jangan dikit-dikit minta cerai, jangan dikit-dikit minta ya Allah ini kedik-kedik ciang, 2 ciang. Oh ini jangan. Minta petunjuk sama Allah. Jadi orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi hamba yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ja'ala faqrahu baina ainaihi, selalu dia merasa fakir di hadapan penglihatannya, pada pendengarannya, yang ada di dalam hatinya selalu merasa kurang atas nikmat Allah. Makanya jamaah rahimakumullah, hanya dengan kita hadir dalam majelis ilmu agama ini Allah berikan kenyamanan dalam hidup kita. Allah berikan ketenangan di hati kita. Makanya ketenangan ini yang kita perlukan dalam hidup. Hingga Nabi ajarkan kita, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ya Allah, bimbing jiwaku ya Allah. Allahumma ati nafsi taqwaha, menjadi jiwa yang selalu takut dan condong hanya kepadamu ya Allah. Wa zakkiha, dan sucikan jiwaku ya Allah. Anta khairu man zakkaha, engkaulah sebaik-baik yang maha menyucikannya. Anta waliyuha, engkaulah yang menguasainya ya Allah. Wa maulaha, dan engkaulah menjadi raja atas segala-galanya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini ada manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah bimbing jiwa kita menjadi jiwa yang mutmainnah, menjadi jiwa yang radiyah, menjadi jiwa yang mardiyah, yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi an-niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aghnina bil Allahumma ya muhawwil al ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal bihawlika wa quwwatika ya aziz ya muta'al. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.